Segmen aspirasi masyarakat kami hadirkan setiap hari di Sulawesi Tengah hari ini, di mana saat ini Anda dapat menyampaikan aspirasi Anda melalui line telepon 0451452414. Kami menantikan Anda untuk menyampaikan berbagai hal. Ini memang masih terkait juga tentang pandemi COVID-19. Mungkin ada hal-hal begitu yang menjadi saran Anda ataupun juga masukan atau himbauan, memberikan motivasi agar kita tetap semangat dan tetap kuat di tengah wabah yang kita belum bisa prediksi kapan berakhir. Dan sebelum itu pemirsa, kami harus mengupdate dulu perkembangan terkini dari persebaran COVID-19 untuk Sulawesi Tengah dulu. Kita mulai dari ODP 297 orang, PDP 18 orang, terkonfirmasi positif 129 orang, kasus meninggal 4 orang, dan sembuh 79 orang. Anda dapat memindai QR Code yang ada di layar kaca Anda untuk mengetahui persebaran COVID-19, baik yang berada di global, di Indonesia, dan juga di khususnya di Sulawesi Tengah, bahkan di Kota Palu sendiri. Iya, dan juga kami akan menghadirkan seperti apa persebaran COVID-19 yang ada di dunia, begitu Julius. Ada total confirm sebanyak 6.651 orang ya. 47. Betul. Ya. Dan kemudian masih tertinggi adalah USA, dan memang kita juga melihat di tengah wabah ini kemudian ada kekacauan yang terjadi di Amerika Serikat begitu terhadap kasus rasisme begitu. Kemudian posisi kedua adalah Brasil, Rusia, ketiga United Kingdom, dan disusul beberapa negara Eropa seperti Spanyol ya, Italia, India, bahkan Asia, kemudian Prancis dan Jerman. Itu adalah negara-negara dengan kasus tertinggi untuk konfirmasi positif. Total kematian? Ini yang 30.000 ya? Ya, 30.000. 30.174 orang. Ya, dan kematian ini kita ralat Anita 391.439. Oke, itu 30.000 terjadi di Amerika ya? Iya. Dan untuk sembuh recovered adalah bisa ditampilkan 2.881.715. Kita lihat Indonesia dulu seperti apa persebaran untuk Indonesia, bisa dibuka teman-teman. Ya, untuk Indonesia total confirm 28.818 orang hingga saat ini ya. Betul. Dan sembuh 8.892, kematian untuk Indonesia bisa ditampilkan lagi 1.721 kematian. Kita melihat Sulawesi Tengah tadi kita sudah tampilkan di awal. Di awal. Dan sekali lagi pemirsa, jika Anda memiliki update informasi yang terjadi di lingkungan sekitar Anda atau apapun itu yang menjadi keluhan Anda hingga saat ini, Anda bisa bergabung bersama kami dan berbagi informasi tersebut di line telepon 0451452414. Baik, dan kalau kita melihat perkembangan COVID-19 di Sulawesi Tengah hari ini memang tidak ada penambahan kasus ya. Semoga tetap begitu karena memang menurut data dari Dinkes juga atau dari Pusdatina atau dari gugus tugas kita menuju ke kurva yang melandai begitu ya. Dan semoga ini akan terus akhirnya kemudian tidak ada lagi kasus. Betul. Dan memang saat ini kita sudah melakukan kebijakan new normal ya, Julius ya. Per hari ini aparatur sipil negara. Betul. Kita update Sulteng yang tertera di layar TV Anda, pemirsa. Ada 274 ODP, kemudian PDP 16 orang, positif 130. Jadi ada kenaikan ya? Ada kenaikan untuk positif 136 orang saat ini, ada kenaikan, kemudian sembuh di angka 78 orang dan meninggal masih 4 orang. Ini juga ada persebarannya di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah begitu, Julius ya. Ini informasi baru kita dapatkan, jadi kami ralat ada kenaikan ya dari 129 tadi di tampilan awal ini menjadi 136. Bisa dilihat mungkin di kabupaten kota kasus positif ya, Buol itu 56. Morowali Utara 14, Poso 12. Ini bisa, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Instagram TVRI Sulteng begitu ya, Julius. Anda bisa update informasi seputar COVID-19 juga di media sosial TVRI Sulawesi Tengah, khususnya Instagram. Di sana update tiap hari begitu tentang persebaran COVID-19 Anda bisa dapatkan di sana. Namun memang hari ini ada kenaikan 7 berarti ya, 7 kasus positif. 7 kasus positif. Dan masih Kabupaten Buol menjadi
kabupaten yang memiliki kasus konfirmasi yang banyak begitu atau tertinggi. Baik, 0451452414 kami buka, dan tadi seperti yang disampaikan Anita, kita memasuki fase new normal life atau tatanan kehidupan baru begitu ya. Dan per hari ini memang ASN. Sudah dihimbau untuk masuk sesuai dengan edaran Kementerian Pan-RB ya. Kemenpan RB Cahyo Kumolo yang juga mengatakan bahwa kita harus bersiap-siap khususnya untuk aparatur sipil negara memasuki fase kehidupan yang baru ini. Namun tetap dengan mengikuti protap kesehatan COVID-19, Julius ya, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Jaga jarak atau physical distancing. Nah, mungkin bagi Anda pemirsa yang menyampaikan seperti apa pendapat Anda tentang new normal, kami mengundang Anda di 0451452414. Dan salah satu juga yang menggembirakan atau membahagiakan khususnya untuk kaum muslim, umat muslim, bahwa mulai hari ini sholat Jumat itu diberlakukan kembali atau diizinkan kembali. Dibuka kembali masjid-masjid yang tadinya ditutup tidak untuk halayak ramai, namun per hari ini sholat Jumat kembali digelar di masjid-masjid yang ada di Kota Palu. Mungkin juga ibadah-ibadah lainnya dari umat. Kita nanti melihat mungkin perkembangan untuk umat agama lainnya begitu ya. Oke. Nah, tetapi gimana? Dan memang Julius, dari beberapa hari kemarin kita terus mendengar kabar gembira dari kesembuhan pasien COVID-19 yang tiap harinya sembuh begitu khususnya Kota Palu. Khususnya Kota Palu, dan juga kemarin juga telah dipulangkan atau bisa kembali ke rumah pasien COVID-19 di Napu, ini di Poso, Napu, dua orang yang dirawat di Rumah Sakit Anutapura Kota Palu. Artinya kami sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya untuk Dinas Kesehatan, dalam hal ini lebih khusus adalah tim medis, rumah sakit baik Anutapura, Undata, ataupun juga RSUD Madani, ataupun juga rumah sakit lainnya atas apa yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh tim medis untuk memberikan perawatan sehingga pasien-pasien tersebut dinyatakan sembuh begitu. Betul sekali. Kalaupun kita berada di fase new normal atau tatanan hidup baru saat ini, pemirsa, kami menghimbau dan mengajak kita semua untuk ayo kita tetap melakukan atau mengikuti protap kesehatan COVID-19 agar tidak terjadi penularan baru. Tidak ada klaster-klaster baru lagi. Tidak ada gelombang baru, betul. Walaupun memang kita melihat saudara-saudara kita di Buol yang saat ini memang menjadi kasus tertinggi untuk kabupaten di Sulawesi Tengah, kita berharap agar apa yang bisa terjadi di Palu, di Buol pun juga seperti itu, begitu ya. Oke, kami menantikan 0451452414, dan Anita, selain juga tadi ada dibukanya kembali atau diberlakukannya kembali ibadah sholat Jumat, salah satu wahana juga begitu hiburan yang ada di Palu ini kembali dibuka, dan mungkin akan disusul dengan wahana-wahana hiburan lainnya atau rekreasi lainnya gitu tempat piknik lainnya. Karena memang ada beberapa tempat-tempat misalnya sebut saja pantai begitu, ada beberapa yang sampai saat ini belum dibuka. Betul. Dan sebenarnya kita pribadi pun juga menginginkan untuk kembali lagi bisa berlibur begitu ya. Apalagi menghirup udara segar. Menghirup udara segar. Apalagi ini hari Jumat, besok masuk weekend. Kita tahu bersama orang Palu itu kalau weekend atau Sulawesi Tengah pasti ke pantai, ke gunung, bukit begitu ya. Begitu ya. Aduh, ini semoga segera tercapai, terwujud cita-cita kita ini ya. Di 0451452414 Anda bisa bergabung bersama kami dan Julius di Aspirasi Masyarakat. Di beberapa hari terakhir ini memang lagi rame soal rapid test. Rapid test. Sebelum kita bahas rapid test, kita sudah ada Ibu pertama. Ibu Eni di Palupi, selamat sore. Selamat sore, Pak. Baik. Gimana Ibu Eni kabarnya? Sehat, Bu? Bu Eni di Palupi. Iya, sehat Bu Eni? Ya, silakan Ibu Eni. Masalahnya kan kalau kayak kemarin-kemarin memang kita banyak bertanya di TPS ini. Cuma memang akhir-akhir ini agak kurang. Masalahnya kan kalau dulu Ibu, biasanya kalau kita bertanya begini kan biasanya sudah ada narasumber. Baik. Jadi kan kita enak langsung bertanya ke narasumber. Cuma kan setelah itu kan tidak ada lagi. Iya, Ibu Eni. Sekarang kan sudah ada kemudahan. Bagaimana kan kalau ada konferensi, jadi mungkin dinas terkait kita bisa ini. Jadi kan kita bisa ngomong ada konferensinya. Jadi kan kita kalau bertanya kan langsung, tidak harus nanti disampaikan, terus kita tidak ada jawaban, kita harus menunggu. Nah, kita tidak lagi tahu bagaimana lagi kelanjutannya. Baik, Ibu Eni. Kalau kita bertanya yang bersangkutan kan enak.
Baik, Ibu Eni, memang itu akan kita lakukan dalam waktu dekat, Ibu Eni, ketika semua kembali normal. Dan memang salah satu kendala yang dihadapi oleh tim redaksi TVRI adalah menghubungi pihak terkait atau dinas terkait untuk kemudian bisa menjadi narasumber dan berbagi bersama kita di sini, menjawab segala kegelisahan, keluhan ya yang disampaikan oleh masyarakat dalam segmen aspirasi masyarakat. Mohon doanya Ibu Eni segera terwujud ya. Iya. Terima kasih. Ya, oke. Makasih Bu. Ya. Baik, penegasan apa yang disampaikan Anita, pemirsa sekali lagi memang dalam beberapa waktu ke depan, mungkin segera lagi, program dialog kami ini akan segera hadir karena memang lebih in-depth begitu, artinya lebih dalam pembahasannya ya, dengan berbagai narasumber yang kompeten atau capable begitu untuk membicarakan selama suatu topik. Beberapa bulan ini di masa pandemi ini memang tidak memungkinkan begitu Julius untuk mengundang narasumber begitu ya. Tapi kita nanti mungkin akan mencoba dengan nuansa baru melalui virtual. Ya, virtual dialog. Sudah kita coba sebenarnya beberapa lewat SCHI Sulawesi Tenggara ini ya. Lewat program ini yang Anda saksikan sekarang ini, namun memang salah satu kesulitan kita adalah menghubungi narasumber yang memang kadang bisa dan juga lebih banyak tidak bisanya begitu ketika kita hubungi ya. Kami membutuhkan dukungan tentunya dari pemirsa TVRI Sulawesi Tengah agar program dialog yang durasinya lebih panjang begitu untuk membahas sesuatu akan segera kami tayangkan kembali. Terima kasih Bu Eni atas usul yang baik. Di 0451452414 Anda kembali bisa bergabung bersama kami pemirsa, memberikan segala informasi penting dan juga seputar informasi yang terjadi di sekitar Anda. Anda bisa berbagi bersama kami di 0451452414. Kembali kita bahas soal rapid test yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat begitu ya. Pertanyaan kenapa kemudian ketika pasien COVID-19 ini banyak yang sembuh, kemudian kurva di Kota Palu itu melandai, lalu kemudian aturan harus rapid test ini dilakukan begitu. Walaupun ada kemarin redaksi kalau saya tidak salah menangkap itu gratis untuk Kota Palu gratis, ya. Oke. Kita tahan dulu persoalan rapid test, nanti kita akan bahas kembali setelah Pak Abdul Rahman di Kalkubulas sudah tersambung bersama kami. Pak Abdul Rahman, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Rahman. Yang ini aku tanya, ini masalah pengantin atau kita punya usaha tenda. Iya. Sekarang tidak berjalan, Pak. Baik. Jadi sekarang ini kita ini sudah peot. Pak Abdul Rahman tidak mengikuti program Kartu Prakerja, Pak Rahman? Oh, tidak. Baik. Oke, baik. Tapi memang Pak Abdul Rahman hingga saat ini memang belum ada edaran begitu Pak untuk pemberian izin mengadakan acara-acara besar Pak. Jadi mungkin butuh kesabaran. Belum ada. Iya, baik Pak Rahman. Kita sama-sama bersabar Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Rahman. Tetap semangat, sehat selalu Pak Rahman di Kalukubula. Iya. Betul, baik. Ini memang juga banyak yang menanti ya kapan kemudian acara-acara bisa dilakukan begitu ya. Termasuk Julius ya. Ya, baik termasuk banyak hal yang mau menikah, akad ataupun juga pemberkatan dan resepsi begitu ya, banyak dirindukan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan fase new normal ini bisa berjalan dengan lancar tentunya atas kerjasama dari kita semua begitu ya, masyarakat Sulawesi Tengah. Kembali ke rapid. Ya. Kita juga menantikan telepon Anda di 0451452414 dan kita kembali ke rapid test Julius yang menjadi perbincangan hangat. Karena Anita, rapid ini pun akhirnya membingungkan kita yang ingin keluar masuk begitu ya, baik antar perbatasan kabupaten kota ataupun juga ke luar provinsi begitu. Seperti apa sebenarnya rapid test ini atau swab test begitu atau PCR yang kemudian diberlakukan dengan tarif yang berapa dan jangka waktunya berapa lama karena begitu. Bervariasi tarif yang kita dengar dan berkembang di masyarakat mulai dari 300-an, 400-an hingga 500 ke atas begitu ya. Dan ini memang di tengah pandemi seperti ini di mana penghasilan masyarakat masih belum stabil. Ya. Bahkan ada yang kolaps begitu kayak Pak Abdul Rahman tadi sampaikan. Betul, usahanya berhenti atau stuck untuk sementara lama ya. Ini memang sulit begitu untuk kemudian bisa melakukan rapid test dan kemudian tidak gratis. Dan tidak gratis dan jangka waktunya pun yang kami dengarkan ini ternyata tidak bisa berlaku seumur hidup begitu atau waktu yang panjang tapi hanya ada beberapa hari gitu ya. Baik, kami akan nanti akan mencoba juga ini bertanya begitu menghadirkan atau menghubungi narasumber terkait
terkait untuk hal ini begitu. Nah, tapi ada menggembirakan dari Pak Rimo karena memang ada rapat dengar pendapat antara DPRD ini tentang surat keterangan berbadan sehat yang ternyata dikritisi begitu. Ya, dan kemudian Dinkes akhirnya mencabut untuk biaya SKBS karena kemarin sempat beredar bahwa dipungut kurang lebih Rp20.000 hingga Rp25.000 untuk SKBS begitu ya. Dan tentu saja ini membebani masyarakat begitu ya di tengah pandemi seperti ini dan semuanya belum stabil. Dan semoga ini juga bukan hanya di Parigi Motong tapi di daerah lain ya, di kabupaten lain dan Kota Palu juga ini bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi semuanya gratis, mengambil surat perjalanan dari kelurahan juga gratis, tidak dipungut biaya agar masyarakat juga bahagia begitu, betul. Apalagi tidak hanya SKBS, mungkin terkait dana stimulan. Yes, betul. Karena ini Anita sempat mendengarkan membaca berita. Banyak sekali memang. Tapi kita ke penelpon dulu seperti ini. Sudah ada Pak Ivan. Pak Ivan, Bumi Bahari. Selamat sore Pak Ivan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ivan. Ini mau nanya masalah izin kesehatan. Iya. Nah, yang saya tanyakan, misalnya kita keluar kota untuk tiba-tiba ada kedukaan, apa masih Pak Ivan izin lagi kesehatan? Kemana begitu Pak? Lebih detailnya spesifik? Misalnya dari Palu mau ke Pantai Barat. Donggala berarti Pak ya? Pesta, iya Donggala. Baik. Apa pakai surat izin lagi? Pak Ivan belum dapatkan informasinya juga Pak? Belum sama sekali. Oke, baik Pak Ivan. Itu saja Pak Ivan? Iya. Terima kasih Pak Ivan di Bumi Bahari. Nah, inilah yang kita bahas tadi begitu ya, Anita. Adanya kesimpang siuran informasi apakah harus ada SKBS atau rapid begitu untuk keluar perbatasan. Memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan melalui media sosial Humas Kota Palu Humas Kota Palu memang mensyaratkan untuk menunjukkan surat tugas begitu ya yang ditandatangani oleh atasan minimal pejabat eselon 2 ini untuk mereka yang perjalanan dinas. Tapi kalau untuk masyarakat biasa atau masyarakat umum ini cukup dengan menunjukkan surat perjalanan dari kelurahan. Oh, baik. Oke. Ya. Dan memang harus menyertakan surat keterangan berbadan sehat. Gitu Ibu, kita ke Bu Saria dulu. Bu Saria di Kalukubula, silakan Ibu Saria. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Saria silakan. Nah, ini Pak, kebetulan kita dengar ini di tengah-tengah ini COVID-19. Iya. Ini BPJS katanya mau naik lagi. Apa Ibu yang naik lagi Bu? BPJS. Oh baik, BPJS. Bu. Pembayaran BPJS kesehatan. Ibu sudah membayar? Sudah. Dan memang naik dan naik lagi. Iya, dan memang naik Bu ya. Kenapa mau kasih naik lagi Pak? Bu Saria bisa mendengarkan kami Bu Saria? Mau naik pembayaran BPJS. Baik, Bu Saria bisa mendengarkan kami? Karena salah. Baik, nampaknya kami memiliki gangguan komunikasi bersama Bu Saria. Terima kasih, namun kita sudah menangkap apa informasi yang disampaikan oleh Ibu Zahria baru saja ya. Saya sih tadi ingin mempertegas kapan pembayaran terakhir dilakukan dan berapa jumlah nominal yang Ibu Zahria bayarkan, namun kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan beliau. Namun memang BPJS, terkait dengan kenaikan BPJS ini yang diumumkan oleh Pak Presiden ini juga memang menjadi polemik di masyarakat apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Kami terus menantikan partisipasi Anda di 0451452414. Kembali kita membahas soal dana stimulan dan juga bantuan sosial. Dan bantuan jenis lainnya yang memang sumbernya dari pusat hingga ke daerah bahkan ke desa begitu menggunakan dana DD begitu ya. Ada Pak Andri di Batu Bata Indah. Sebelum kita ke pembahasan kita, Pak Andri silakan. Pak Andri silakan Pak Andri. Pak Andri? Halo Pak Andri. Pak Andri, selamat sore. Halo. Ya, halo Pak Andri, silakan. Ya, Pak Andri. Ya, nampaknya bisa diulang kembali. Baik. Oke, dan ya
kita tidak bisa tersambung dengan Pak Andri, namun sebelum kita ke lintas TVRI, harusnya apa begitu Anita dana stimulan? Iya, betul sekali, dana stimulan ini semoga mendapat solusi yang baik dari pihak terkait begitu ya, karena banyak masyarakat mempersoalkan soal ini, banyak keluhan-keluhan tentang dana stimulan ini. Yang terjadi di masyarakat adalah adanya pungutan-pungutan yang seharusnya mungkin tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kita nanti akan mencoba mencari tahu kebenaran betul berita sekali. ini. Dan pemirsa, demikian segmen aspirasi masyarakat dalam program Sulawesi Tengah hari ini, dan kami ajak Anda untuk menyaksikan informasi lainnya dalam segmen Lintas TVRI.